Ini sudah 2 orang yang dipanggil Polda, yaitu Bang Panji Herianto, itu ajudan. Juga Bang Heri, sopirnya Pak Mentan itu. Mereka dipanggil untuk kepentingan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan KPA. Wah, edian ini. Edian mana ini? Lagi kepiye ini. Ini pelaku korupsi sedang mau diproses loh. Ini masih saja ada usaha memeras ini. Ini nek tenan ini kebangetan ini nek tenan ini. Halo, ketemu lagi dengan Om Begawan. Jangan kurangi bahagia Anda. Tetap di Ngompol Ngopini Politik. Wah, asem tenan nih. Pak Sahrul yang katanya arep balik hari ini, malah kemarin petang datang di tanah air. Wah, ya saya syuting siang hari, tayangnya malam. Merucut ini prediksi saya. Prediksi Om Begawan merucut. Nah ini gara-gara bendara Nasdem. Nah, Bang Sahroni yang bilang katanya Mentan itu pulang tanggal 5. Ya, hari ini harusnya. Ya wes ora apa-apa lah. Biasa itu. Yang penting Pak Menteri gak jadi hilang. Mana kehilangan Menteri Ciloko ini saya ini. Nah dengan penuh kesadaran itu kembali ke tanah air sekarang. Wah, alhamdulillah, syukurlah. Setidaknya mau pulang, itu menandakan dia siap bertanggung jawab apa yang dia perbuat. Atas segala perbuatannya dia siap bertanggung jawab. Jadi pejabat itu mestinya ya siap menghadapi resiko apapun. Konsekuensinya dari jabatan itu, ramung nompo gaji tok. Bareng melawan kesalahan, harap melayu, jangan hadapi. Jangan hanya mau fasilitas dan kemewahannya saja. Ini resikonya ya harus diterima. Apalagi jika terbukti korupsi loh. Wah ini ya harus dijalani lah hukuman. Masa sudah ngambil duit rakyat mau melenggang-lenggang kangkung bebas. Enak men itu. Kemarin itu Pak Sahrul menginjakkan kaki di Bandara Soekarno-Hatta. Itu hampir jam 7 malam itu. Saya lihat itu. Wah. Itu yang jemput siapa ini. Tapi ditemani beberapa stafnya. Begitu tiba langsung laporan komandan itu Babi Surya Paloh di Nasdem Tower. Tak pikir nggak berani ke sana itu. Nah meski ditunggu wartawan, tapi tidak ada tuh pernyataan apapun yang disampaikan. Diam 1000 bahasa. Apa ya karena kesel itu, capek itu. Mungkin ya pusing, mumet itu. Atau malah dimarahi Pak Surya Paloh. Ya Om Begawan nggak tahu ini. Pak Menteri ini kan nggak cerita soalnya, Pak meneng lain. Nah, tadi pagi itu beliau masuk kantor. Wah ini saya heran kok masih masuk kantor ya, katanya jadi tersangka ini. Ini masyarakat bingung loh ini. Nemui anak buahnya dan terlihat seperti berpamitan dengan para pegawai Kementan itu, Kementerian Pertanian sana. Kasusnya kayaknya berat, abot ini. Ya, abot sehingga harus pamit daripada dicopot presiden malah nanti kewirangan. Kewirangan tahu itu. Ya ketika lihat raut mukanya itu tidak ceria. Jadi kesimpulan Om Begawan, Pak Mentan itu harus pasti mundur dari jabatannya. Salah satu yang jadi indikatornya, lencana menteri tidak menempel lagi pada batik yang dikenakan esok tadi, pagi tadi. Bisa jadi sudah dikembalikan ke sekretariat Kementan. Pas masuk kantornya, aku ketoke orang nganggo. Lah pada wartawan hanya bilang nanti pada saatnya akan menjelaskan semua yang dialaminya. Ya syukurlah biar masyarakat tahu dan paham. Jane ngopo to iki Pak Menteri itu? Jane bener-bener korupsi apa ora to hubungannya karo apa to? Ini beras muda loh Pak. Malah ketahanan pangan mau amburadul. Kasihan rakyat ini. Wah, beras sudah sampai 16.000 rekoso lah. Mungkin karena belum baca dokumen apa yang dituduhkan pada dirinya. Kan ya butuh mikir ini. Ini Pak Sahrul tuh mikir-mikir sih. Juga mungkin
ame alasan apa yang pas itu untuk menjawab tuh supaya nggak begitu buruk di mata masyarakat. Ya itu kan karpe dia. Tapi bagi kami ini, bagi masyarakat termasuk Begawan ini loh ya, korupsi gue ya perilaku bosok itu loh. Iya loh, bobrok itu, rusak perbuatan yang jelas melanggar aturan negara maupun agama. Terus awuren wae kalau mau korupsi. Tidak usah niru-niru modelnya Mas Anas lah. Sampai bilang serupiah Anas korupsi di Hambalang, gantung Anas di Monas, ojo mong kuwi lah, mong premprut itu. Nah sekarang diam sejuta kata, nggak ada yang dikatakan untuk membantah dia ngomong begitu. Lah sebaiknya akui saja lah, bila ada tindak pidana korupsi, ya bila perlu tuh justice kolaborator itu nggak apa-apa. Oh, pejabat nggak boleh ngah-ngih no. Lalu siapa tahu tindakannya itu disebabkan tekanan pihak lain. Kan ya bisa saja karena kebijakan, karena dikongkon, karena kepepet dan sebagainya. Kita belum bisa memastikan no. Apakah itu murni kesalahannya sendiri Pak Menteri atau ada pihak lain yang turut serta berjamaah. Nah cuma janji akan menjelaskan itu loh. Bila ada kesempatan. Lah nek ndak ada kesempatan terus piye lho? Jelaskan kapan ini. Diwakilkan oleh lawyernya apa piye pengacarane. Ya udahlah, masyarakat menunggu termasuk Begawan ini. Apakah tindak korupsi yang terjadi ada paksaan dari pihak lain atau murni keserakahan Pak Menteri itu sendiri? Ya biar gamblang dan bisa diurai jelas. Termasuk duitnya itu mengalir kemana, sopo sing nompo wae. Nek Begawan jelas enggak. Wegah aku duit korupsi itu. Nah, tak kira ini nih, seusai dari Kementan mau ke Istana Negara. Begawan ngirain begitu, mau nemui presiden. Lah hanya saja presidennya mengatakan belum tahu agendanya, ora klop no ini. Lah Pak Jokowi meminta pada wartawan untuk nanya ke Setnek aja lah, ke Pak Pratikno kono, takok ning Setnek kono, Pak Pratikno enek agenda apa ora? Apakah ada agenda menerima Pak Sahrul apa enggak? Itu wartawan disuruh nanya. Nah hal itu disampaikan Presiden usai menghadiri hari ulang tahun TNI pagi tadi. Nah, nek ra ditemoni Pak Presiden ya dikelaskan saja ya Pak Sahrul. Dulu waktu Pak Joni ketangkep kasus BTS ya nggak sempat berpamitan sama Pak Jokowi, bablas itu. Jadi tidak harus pamit kalau ada masalah-masalah hukum ini. Wes ben wae. Lagian tindakannya ya memalukan presiden. Sini loh. Membuat jelek pemerintah saja. Wah, aku dunia pembantu presiden mau ngerepoti tok loh. Lah, kita ini sedang menghadapi tantangan bagaimana menciptakan ketahanan pangan. Lah yang dipercaya untuk mensukseskan program itu malah tidak bisa tahan diri, malah dipangan dewe. Nah, tindakan Pak Mentan ini malah sebaliknya. Enggak nahan pangan, malah mangan apa aja termasuk mangan duit negara. Ini kalau benar-benar nanti tuduhannya korupsi loh. Ini Begawan ora nuduh. Ini pejabat-pejabat model begini ini yang sebenarnya sering merusak program-program pemerintah, membuat yang direncanakan pemerintah gagal itu, sulit terwujud. Mesake rakyat yang menanggung nanti. Pejabat-pejabat dah urip mulya ngrasa rakyate rekoso, beras wis mundhak akeh. Nah ini KPK itu sudah menyita itu beberapa benda dari rumah dinas Pak Menteri ini. Ruang kerjanya maupun rumah pribadinya Pak Mentan ini itu ada duit itu 30 miliar dan 12 pucuk senjata. Oh, ora pucuk tok lho itu. Orang mau pucuk tok lho. Ya lengkap sak gagange barang itu. Ya juga kemarin itu mobil mewahnya Pak Menteri yang ada di rumah pribadinya di Makassar sana juga diangkut KPK itu. Oh, gowo itu. Setelah dari kantor Mentan itu. Lah, Pak Sahrul meluncur ke Polda Metro Jaya dari kantornya. Ada dua kemungkinan yang mungkin Begawan kira itu yang dilakukan di sana itu. Pertama mungkin klarifikasi kepemilikan 12 senjata api. Karena ke Polda itu
Dan yang kedua, ini berita yang lumayan miris ini. Ini katanya, ini bukan katanya, ini ada kabar ini. Jika terjadi upaya pemerasan oleh pimpinan KPA pada Menteri Pertanian ini. Aduh, ini apa meneh ini. Ini masyarakat ini jadi sedih, bingung, dan orang karu-karuan ini mikir para pejabat ini. Ini sudah 2 orang yang dipanggil Polda, yaitu Bang Panji Herianto, itu ajudan. Juga Bang Heri, sopirnya Pak Mentan itu. Mereka dipanggil untuk kepentingan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan KPA. Wah, edian ini. Edian mana ini? Lagi kepiye ini. Ini pelaku korupsi sedang mau diproses loh. Ini masih saja ada usaha memeras ini. Ini nek tenan ini kebangetan ini nek tenan ini. Ini Om Begawan tidak menuduh ini. Dan tuduhan yang disebutkan di surat Polda itu pelakunya dari pimpinan KPK. Wah, ciloko ini. Ini sekelas KPK loh. Yang digaji besar. Masih cari-cari tambahan ngobyek. Wah, kebangetan ini. Ibarat kita mau membersihkan lantai pakai sapu atau pel kotor, ya kapal bersihnya kayak mencuci bersih pakai air kencing ini. Pesing ngapain ini? Lah, hal-hal begini ini loh. Yang membuat kita semua pesimis, masyarakat jadi pesimis loh. Gimana penegakan hukum mau adil? Lah aparat penegak hukumnya aja ikut-ikutan orang adil, bosok. Ini bener-bener bosok ini. Nah, pimpinan KPK sih sudah ada yang membantah ini katanya. Ya muga-muga ora itu. Namun yang jadi pertanyaan ini, Polda kok sampai buat surat panggilan pada ajudan dan sopir Pak Menteri. Nah, ini pasti keduanya punya bukti permulaan yang kuat ini. Ya muga-muga ora enek lah. Tindak pidana pemerasan, muga-muga KPK tetap bersih ini. Tapi ya empo ini karena Polda seperti itulah. Nah ini pasti keduanya punya bukti permulaan yang kuat ini, sopir dan ajudannya ini, sehingga mereka dipanggil polisi untuk didalami. Nah, kasusnya ini jadi ruwet loh ini. Bisa saling menyandera bila begini nih. Ini kecewa ini, benar-benar mendengar kabar-kabar begini nih, Om Begawan ini jadi kecewa nih. Termasuk rakyat Indonesia ini. Ini rakyat ini sudah mempercayakan pengawasan dan penindakan korupsi ini pada KPK loh. Loh, ini piye ini? Mereka juga dapat gaji besar, lebih besar dibanding ASN yang lain. Loh kok masih yang kurang? Wah, parah ini ciloko ini kalau gitu. Lah nek tidak mau diberi gaji segitu, wis golek proyek-proyek, kamu mundur sajalah dari KPK. Biar nama lembaga KPK tetap bersih. Lah gimana pengusutan kasus Kementan ini mau kita percaya kalau jika diiringi berita pemerasan begini nih, ya moga-moga lah ini. Sembuh lah, awuran wae lah. Nah, kita tunggu aja perkembangan selanjutnya. Sementara gitu aja ya untuk masalah korupsi Menteri Pertanian, pemerasan KPK. Ya itu aja lah, sementara begitu aja lah. Sebelumnya tak tutup ini, saya mau mengucapkan selamat hari ulang tahun TNI yang ke-78. Semoga makin solid, makin kuat menjaga NKRI, dan tetap independen ya. TNI utamanya tahun depan ikut berkontribusi menjaga keutuhan NKRI saat pemilu dan pilpres. Kita bangga dengan TNI yang profesional turut membangun negara. Salam Begawan, salam ngompol, sampai jumpa.